Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action spionase keluaran tahun 2023 yang berjudul Devil the British Secret Agent. Film ini mengisahkan agen rahasia Inggris dari India yang ditugaskan untuk mengusut kasus pembunuhan yang sangat rumit. Tapi tanpa mereka ketahui, dari kasus itu terhubung ke sebuah kasus yang jauh lebih besar yang mengancam eksistensi penjajahan Inggris di India. So, mau tahu gak keseruan film ini? BTW Om gak tahu nih ini film bakalan tayang kapan. Kalau ternyata mendekati atau setelah lebaran, Om mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya semua kata-kata Om yang disengaja atau yang tidak disengaja. So, bumper Om Brewok Story. Di tahun 45, setelah Perang Dunia Kedua selesai, diceritakan bila banyak negara yang menyatakan kemerdekaan dari penjajahannya, salah satunya adalah Indonesia. Melihat itu, India juga kepengen, dan terjadilah pergerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Jenderal Netaji Subhas Chandra Bose. Ya, kalau diibaratkan di Indonesia itu kayak Jenderal Sudirmannya gitulah. Konon katanya, walaupun punya jutaan pengikut, Netaji itu hanya mempercayai satu orang, yang bernama Trivarna. Trivarna ini memimpin pasukan intelijen Azad Hind Fauj, organisasi pemberontak garis keras yang didirikan oleh Netaji. Diceritakan juga, Netaji saat ini bersembunyi di luar negeri karena menjadi incaran kerajaan Inggris. Di saat akan kembali ke India, rincian mengenai kapan dan di mana dia akan mendarat berhasil dibajak ketika pesan kode Morse itu dikirim via telegram. Nah, di tempat lain diperlihatkan ada orang yang lagi ditebalikin dan diparut badannya sampai beset-beset. Diperkenalkan juga Jenderal Kenneth Bacon, pimpinan dinas rahasia Inggris di India. Tugas utamanya menyingkirkan semua pemberontak kemerdekaan. Dan yang paling penting menangkap si Netaji. Jenderal Kenneth ini pun terkenal dengan aksi gilanya. Dia nggak segan-segan menyiksa tawanan sampai mati demi bisa mendapatkan semua keinginannya. Nggak lama berselang, Kenneth pun dikasih pesan dari agen Trojan. Jadi 4 tahun yang lalu, Inggris itu berhasil menyusupkan agen rahasia mereka ke tubuh Netaji. Selama 4 tahun, akhirnya agen Trojan pun berhasil mengirimkan kode rahasia yang sangat penting. Dan filmnya pun dimulai. Nah, di lain tempat diperlihatkan ada sebuah mansion mewah. Di malam itu ada pemuda yang bernama Buma seperti mengendap-endap masuk ke dalam mansion itu. Di salah satu kamar juga diperlihatkan anak putri dari tuan tanah yang bernama Vijaya. Rupanya Buma ini berniat menemui si Vijaya dan langsung memeluk nyonyanya itu. Ternyata mereka itu sedang melakukan cinta terlarang majikan dan kacungnya. Tapi tanpa mereka sadari, kegiatan enak-enak terlarang itu pun sedang dipantau oleh om-om yang bernama Patwari. Tak lama berselang diperlihatkan mobil yang oleng sana-sini. Habis itu keluarlah tuan tanah kaya, pemilik mansion yang bernama Zamidar. Sambil sempoyongan mabuk, dia pun masuk ke dalam rumah. Diperlihatkan juga bila juru masak yang bernama Ranilah yang membukakan pintu untuk Zamidar. Keesokan harinya diperlihatkan kalau ada pelayan yang hendak ngasih minum ke Nyonya Vijaya. Tapi alangkah kagetnya dia ketika melihat si Vijaya udah entat ke gorok tak bernyawa. Setelah itu polisi pun datang dengan cepat. Ya nggak cepet-cepet amat sih ya, tapi seenggaknya mereka tuh datang. Kambingnya, inspektor yang bernama Gudel ini nggak mau mikir berat-berat. Dia pun langsung menuduh pelayan menemukan jasad pertama kali sebagai tersangka. Pokoknya dia itu tersangka dan kasus ini pun cepat selesai. Untungnya di TKP ditemukan selendang milik si Buma, anak dari kepala pelayan yang bernama Ramana. Jelas aja Ramana lah yang sekarang yang ditekan dan menganggap Buma itu sebagai tersangka. Ketika Buma mau dipanggil, para pelayan pun bilang kalau keberadaan Buma dan si Rani itu dari semalam tidak diketahui. Singkat cerita, polisi pun berhasil menemukan bercak darah di sebuah pedang pajangan. Fix no debat, Vijaya itu dibunuh dengan tuh pedang. Nggak cuman itu, kemeja berlumuran darah pun ditemukan di kamarnya si Zamidar. Karena males mikir lagi, Gudel pun mengasumsikan kalau si Buma itu menjalin kisah cinta terlarang dengan Vijaya. Mengetahui hal itu, Zamidar pun nggak terima. Dengan emosi dia pun mengambil pedang dan membunuh putrinya sendiri. Sedangkan si Buma yang ketakutan kabur entah kemana. Iya udah deh, akhirnya si Zamidar pun digelandang ke kantor polisi untuk ditahan. Di saat si Zamidar akan dibawa masuk ke mobil polisi, terlihat ada mas-mas misterius yang kelihatan panik. Nggak lama kemudian juga ada cewek manis yang lari tenggem beradak. Rupanya cewek cantik itu adalah keponakannya si Zamidar yang bernama Alah susah amat namanya ya, Om panggil Nisha aja deh ya. Nisha ini jelas aja sok parah pas tahu sepupunya Koit dan pamannya dicekok polisi. Ketika si Zamidar digelandang, dari atas mansion, Patwari dan istrinya si Rosi menatap dengan tajam. Setelah para polisi itu pergi, diperlihatkan juga bila si Nisha itu pandang-pandangan dengan jurnalis yang bernama Syafi. Kok kayaknya kasus ini jadi manah buntet ya? Di lain tempat di tengah laut diperlihatkan kapal kargo kerajaan Inggris. Tanpa mereka sadari ada bajak laut yang langsung menyerang kapal itu. Nggak tanggung-tanggung, dengan kejamnya mereka membunuh semua orang yang mereka lihat.
Untungnya ada satu ABK yang berhasil kabur dan laporan ke markas pusat. Tapi markas pusat juga mumet karena kapal perang terdekat dari posisi mereka itu berjarak 100 km. Ketika tuh Pak Depade ketahuan dan akan dibunuh, ujuk-ujuk tuh perompak pun malah langsung rebahan dengan kampak tertancap di punggungnya. Sedangkan di markas Angkatan Laut Inggris di India, mereka pun menemukan fakta bila salah satu penumpang yang ikut nebeng itu adalah agen khusus yang bernama Devil. Mengetahui fakta itu, Laksamana pun malah kasihan sama para perompak di sana. Dan benar aja, dari atas kapal muncullah mas-mas India pakai celana gombrong-gombrong yang lompat dari atas. Aduh, itu biji nggak ngilu apa ya? Kalau om pasti udah ngilu berat itu. Kapten perompak pun bilang kalau lautan itu adalah kekuasaannya dan semua orang lewat di situ pasti akan mati. Tapi tenang, Devil ini super jagoan duper-duper banget pokoknya. Bahkan saking kuatnya sampai kelihatan nggak ngotaknya. Udahlah, lihat diri aja, berantem masa iya diceritain. Bentar, nendangnya bisa ndelosor gitu ya? Keren, udahlah lanjut. Singkat ceritanya nih ya, semua perompak itu pun pada mokat diajar sama si Devil. Setelah mendarat di India, Devil pun langsung datang ke kantor pusat Madras untuk menemui si Edward. Edward pun bilang kalau si Jenderal Kenneth ingin menemui si Devil secara langsung. Intinya sih, Kenneth dan si Bell itu pengen si Devil pergi ke Raspadu dan menyelidiki kasus pembunuhan Zamidar. Devil bingung lah, dia kan agen elit yang seorang diri bisa ngalahin satu planet. Masa iya dikasih tugas receh memble kayak gini? Tapi si Kenneth bilang, misi ini hanyalah misi tambahan. Yang penting itu adalah nih bos. Sambil nunjukin sebuah foto. Wah, foto apakah itu? Om ya nggak tahu kok, tanya om. Di Raspadu Police Office, asik. Si Goodell pun dikabari kalau ada petugas khusus dari pusat yang akan menyelidiki kematian si Vijaya. Jadi Goodell itu harus membantu tuh petugas. Keesokan harinya, Devil pun sampai di Raspadu. Nggak mau nunggu lama, Devil pun langsung pengen lihat TKP. Ketika masuk ke rumah, Devil pun bertanya, apakah jalan satu-satunya masuk ke rumah itu cuma lewat pintu depan? Ramana pun bilang, aslinya sih ada pintu belakang bos, tapi karena bapaknya tuan tanah itu orang itu percaya banget sama tahayul, dia pun menyegel tuh pintu belakang, biar rezeki mereka tuh nggak lost doll kabur. Ketika masuk ke dalam, diperlihatkan bila si Devil itu langsung tertuju ke pedang pajangan. Devil ini pun langsung nanya ke Goodell, apakah di pedang itu ditemukan sidik jari dari si Zamidar? Dengan mantap, Goodell pun bilang, iya pak, sidik jarinya tangan kanan pak, percaya wis. Terus bercak darahnya itu ada di sisi dalam atau di sisi luar? Dengan mantapnya lagi, Goodell pun bilang, di sisi luar dong bos. Nggak mau cuman teori, Devil pun langsung pengen praktek. Setelah nuangin tinta merah, dia pun langsung pengen nebas si Goodell. Devil pun menyadari kalau tuh orang membunuh pakai tangan kiri, alias kidal. Terlihat dari tebasan ke lehernya si Vijaya. Tapi dari bercak darah yang tersisa itu nggak masuk akal. Zamidar yang nggak kidal itu membunuh putrinya sendiri. Karena si Goodell cuma jadi beban dan hula-holo aja, Devil pun memerintahkan Goodell untuk mengurusi kasus yang lain aja, biar kasus ini si Devil yang handle. Devil juga bilang ke Sastri, asistennya selama menangani kasus ini, kalau investigasi kejahatan itu harus dilakukan secara mendalam. Lah kok meletot ini orang ya? Oh alah wedus, agen rahasia bisa kicep juga atau pas ngeliat udel cewek cantik. Ketika melihat si Nisha, Devil pun langsung gak bisa berkata-kata. Mulus bener ini cewek ya, walaupun gak gendal-gendul amat. Nggak lama kemudian, si Nisha pun dipanggil untuk pemeriksaan mendalam. Dia pun ditanyain pertanyaan tentang kematian si Vijaya. Seperti Nisha itu udah punya pacar atau belum? Makanan kesukaannya tuh apa? Hobinya ngapain? Dan yang paling penting tuh ya, suka tipe cowok tuh kayak gimana? Siapa tahu si Nisha ini suka cewek berewokan kayak om brewok gini. Ngerasa lagi digombalin, Nisha pun bilang, aku nggak punya pacar. Dan kalau aku mau punya pacar sekalipun, yang penting dia tuh bukan polisi. Karena polisi itu antek Inggris, aku sangat membenci Inggris. Setelah ditolak sama si Nisha, Devil pun langsung mendatangi kamarnya si Vijaya. Di sana dia mencoba men-screening lokasi sekitar. Ketika membuka jendela, Devil pun bertanya, siapakah kedua orang itu? Singkat katanya, Sastri pun bilang kalau Patwari itu adalah teman bisnis dari Zamidar yang sering nginep di sini. Sedangkan istrinya si Patwari bernama Rosi, dia itu seorang artis dan penari terkenal di Madras. Tak lama berselang, Devil pun menemui Manawari, istri dari si Zamidar. Di sana Nyonya pun meminta tolong ke Devil agar bisa menguak semua ketidakadilan ini. Namun setelah Devil pamit, kok pandangannya Manawari itu kayak gitu ya? Tambah seru nih film kayaknya sih. Singkat cerita, Devil pun langsung menginterogasi si Patwari. Namun yang membuat Devil tertarik itu, ada teleskop yang mengarah tepat ke kamarnya si Vijaya. Jelas aja Patwari yang gelagapan pun bilang kalau hobinya itu emang meneropong bintang. Ketika mau cabut, Devil nggak lupa menyapa si Rosi yang cantik pulen ginuk-ginuk. Bahkan Devil juga meminta tanda tangannya si Rosi.
Dari situlah Devil sadar kalau Rossi itu bertangan kidal. Malam harinya Sastri pun respect banget sama si Devil. Nggak mau nunda-nunda gitu loh. Devil itu langsung ngebuat laporan kasus ini. Polisi pusat emang jos gondos-gondos. Tapi bangkeknya si Devil nggak ngebuat laporan cowok. Wong dia tuh lagi ngebuat puisi untuk si Nisha kok ya. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Begitulah cinta, ceritanya tiada akhir. Walah munyok. Pas lagi asik-asiknya ngobrol itu, dari kamarnya si Nisha, lampu kamarnya mati hidup seperti Sandi Morse. Sedangkan di bawah terlihat mas-mas misterius yang lagi ngendap-ngendap. Ketika hendak menangkap basah itu orang, walah tekek, Sastrinya malah nyusruk ke dabuk. Ya udah deh, tuh mas-mas pun langsung kabur lah. Alhasil kejar-kejaran pun tak dapat terelakkan. Nggak cuman kejar-kejaran, pakai acara ndeleser segala pokoknya. Singkat cerita yang males nginget-ngingetnya, mas-mas itu pun berhasil kabur dari si Devil. Tapi di saat yang bersamaan, di hutan itu juga terlihat si Ramaneh yang berjalan sendirian dengan lampu teplok. Keesokan harinya diperlihatkan ada politikus wanita yang bernama Mani Memekala. Aduh, namanya kok sangat berbahaya sekali kalau disebutin pelan-pelan ini. Duh, biar ngomongin. Meka wis. Meka ini menyuarakan kesetaraan status dengan warga barat dan kebebasan melawan kaum imperialis. Pokoknya Meka ini sangat dihormati gitulah. Tak lama kemudian Meka pun mendatangi sebuah rumah sakit. Rupanya rumah sakit itu hanyalah kedok. Di rumah sakit itu tersimpan senjata-senjata untuk pemberontakan Netaji. Meka juga sengaja masuk ke dunia politik demi bisa ngelabui Inggris. Tapi aslinya sih dia itu adalah pasukan pemberontak Tulen. Nah, kembali lagi ke Devil, diperlihatkan kalau dia tuh lagi injan-injan di kamarnya si Nisha. Kambingnya pas lagi mengamati kamar saksi alias kamar cewek imut-imut, si Devil ini malah kegap sama yang punya kamar. Jelas saja lah, si Devil langsung gelakepan. Karena tengsin, Devil pun pura-pura nanya, kenapa semalam kamar kamu tuh kedap-kedip dewek? Terus di saat yang bersamaan tuh ya, ada cowok yang kayaknya mau masuk ke kamar kamu tuh. Apakah tuh pacarmu? Jelas saja Nisha pun bilang dia tuh nggak tahu apa-apa dan pergi begitu aja. Nggak lama kemudian, Ramana pun datang dan membawakan teh untuk si Devil. Devil pun bilang, sabar ya pak, aku tahu rasa sakit kamu, difitnah dan kehilangan anak. Sastri yang rasa sedih pas dengar itu juga kasihan banget sama ini bapak-bapak. Wis, nggak usah nangis Bombay, dia juga termasuk kelis tersangka kok. Dia itu pasti tahu lokasinya si Buma, tapi dia ngumpetin dari kita. Nah, dari Devil inilah Sastri pun mempelajari banyak hal. Pas lagi udah di dekat dapur, Devil menyadari kalau kompor gas itu ada yang aneh. Rumah ini kan menggunakan gas metana, tapi kok warna apinya merah ya? Nggak pakai lama, Devil pun langsung memerintahkan untuk membongkar sumur gas. Di jasad itu juga diperlihatkan Rani yang menggenggam sebuah kunci raksasa yang seharusnya hanya dipegang oleh si Manawari aja. Rupanya kunci itu adalah kunci pintu belakang. Nggak pakai lama, Devil pun langsung pengen membuka tuh kunci. Jelas aja dia pun langsung dilarang oleh semua orang. Tapi Devil bilang, santai toh bu, ini pintu udah pernah dibuka sebelumnya kok. Dan orang itu adalah orang yang membunuh si Wijaya dan si Rani. Ketika mengecek tuh kunci, Devil pun menyadari kalau ada bekas lilin yang tertinggal di kunci yang asli. Devil pun bertanya, siapakah pandai kunci di desa ini? Ramana pun bilang, pandai kunci itu bernama Devina. Dan ternyata Devina itu adalah orang yang ingak-inguk di saat si Zamsindar ditangkap polisi. Pas dicek ke rumahnya, istrinya si Devina bilang kalau bojonya itu udah hilang selama seminggu ini. Intinya sih mereka harus segera menemukan Devina untuk mengurai kasus yang buntut ini. Tapi sebelum lanjut mikir, Devil bilang, nyok nonton gendal-gendul dulu nyok. Alah malah nonton Mbak Rosi yang joget-joget dong. Setelah melihat Rossi yang gendal-gendel, Devil pun langsung mendatangi ruang rias. Devil pun bertanya di mana Rossi pas kematiannya si Wijaya. Karena dari informasi pelayan pribadinya si Rossi itu pulang setelah larut malam. Apalagi Devil mendapatkan bukti anting milik si Rossi di villa pribadinya si Zamidar. Karena terus didesak dan gak bisa mengelak lagi, Rossi pun bercerita kalau pas malam kejadian itu, dia dan Zamidar itu lagi tanam-tanam ubi di villa. Tapi baru 3 kali encerot smackdown, Zamidar pun mendapat telepon dari seseorang. Setelah itu dia terlihat kesal dan langsung pergi dari villa. Kasihan Mbak Rosi ditinggal kedinginan. Keesokan paginya, Sastri pun melacak nomor telepon yang menelpon villanya si Zamidar. Rupanya tuh nomor berasal dari kamarnya si Patwari. Alhasil, ini om-om pun langsung bonyok-bonyok dikeplakin sama si Devil. Nggak mau babak belur lagi, Patwari pun cerita
Aslinya sih dia tuh kemarin ngegapin si Rossi main serong sama si Zamidar. Karena nggak kuasa melawan Zamidar secara langsung, dia pun pengen menjebak si Zamidar. Kebetulannya banget, Patwari pun malah melihat si Wijaya dan si Buma main ewek-ewek. Karena hal itulah, Patwari pun langsung menelpon si Zamidar dan mengabari soal cinta terlarang putrinya. Zamidar yang emosi pun langsung ingin membunuh si Buma. Nggak mau Buma mati, Wijaya pun malah ngeplak bapaknya sampai pingsan. Nah, pas Rossi pulang, Patwari udah nggak tahu lagi kelanjutannya gimana. Kenapa Patwari nggak bilang kejadian yang sebenarnya ke polisi? Karena dia itu ingin si Zamidar dipenjara. Malam harinya diperlihatkan Ramana yang mendatangi sebuah gubuk di tengah hutan. Rupanya Ramana itu mendatangi Buma yang terkapar sakit. Nah, di sana Ramana pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi Tole? Ya udah deh, fakta sebenarnya pun diceritakan oleh si Buma. Jadi pas dia digap sama si Zamidar dan Zamidar pingsan, Buma berniat kabur. Tapi di bawah dia melihat ada orang yang membunuh si Rani. Buma yang ketakutan malah mengeluarkan suara dan dikejar sampai ke tepi jurang. Karena panik dia pun nyosrok dan masuk ke jurang itu dan luka-luka seperti sekarang. Dan pelakunya itu adalah pelakunya adalah wah kire njekok kok itu. Lah, udah gitu aja. Nyok, kita kembali ke Devil lagi aja, Nyok. Di saat itu Sastri pun bilang kalau Devil itu dapat kiriman makanan dari si Nisha. Kayaknya itu ya, tuh cewek tuh udah mulai perhatian sama si Devil. Namun Devil bilang, aduh sayang banget bos, aneh lagi puasa aja, kamu aja yang makan ya, sok atuh. Ya si Sastri pun girang lah. Tapi tak lama kemudian Sastri pun langsung tepat. Devil yang tahu kalau ada yang gak beres dengan si Nisha itu langsung mematikan lampu luar. Dan benar aja, orang yang kemarin pun muncul lagi. Ketika mas-mas yang bernama Samudra mendatangi kamarnya si Nisha, Nisha bilang kalau dia itu harus segera menemui si Trivarna dan menyampaikan maksud dari kode rahasia si Netaji. Nisha juga bilang kalau kode itu menerangkan lokasi dari Netaji, jadi sangat penting. Mendengar itu, Devil pun langsung mendobrak masuk. Sialnya, Samudra malah kabur. Di saat si Samudra hendak ditembak, Nisha pun langsung menodongkan pisaunya. Tapi Devil kok ya dilawan, Nisha pun langsung dipeluk-peluk. Sambil peluk-pelukan itu, Devil pun bilang, kamu memang mencurigakan, tapi aku yakin kamu bukan pembunuh Wijaya dan Sirani. Tunggu aja, aku akan segera menguak kasus ini dan menemukan orang yang bernama Trivarna itu. Di saat yang bersamaan diperlihatkan cewek bercadar yang ternyata itu adalah si Memeka. Dia itu langsung membuka box surat dan mengambil sebuah surat yang bertuliskan, kita harus balas dendam atas kematian saudara Sankar. Rupanya orang yang disiksa di awal film itu adalah saudaranya si Memeka. Setelah itu diperlihatkan kalau Devil masuk ke sebuah ruangan yang gelap dan dia pun menemukan pesan yang bertuliskan, pohon beringin di dekat Nandakona. Ketika Devil sampai di tempat yang dimaksud, dia melihat tubuh Buma dan si Ramana yang sudah gantung. Cuy. Keesokan harinya Devil pun kembali mengawasi si Nisha. Devil itu langsung menyuruh si Sastri mencari tahu kemana dia akan pergi. Rupanya Nisha itu mendatangi kantor surat kabar. Ternyata kantor surat kabar itu merupakan markas rahasia dari pasukan pemberontak. Tak lama berselang, Nisha pun datang untuk menemui si Shafi. Tapi pasukan pemberontak bilang kalau Shafi itu udah seminggu nggak kelihatan. Nah, di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Devil lagi menggeledah kamarnya si Nisha. Di sana juga dia menemukan sebuah kode rahasia. Tapi Devil itu bingung dengan kode itu. Devil pun menyadari kalau pembunuhan Wijaya dan Sirani itu pasti berhubungan dengan kode ini karena ada orang yang telah menyalin tuh kode. Devil menyadari juga kalau tulisan itu ditulis menggunakan tangan kiri oleh orang yang aslinya tidak kidal. Di lain tempat diperlihatkan si Edward yang lagi naik mobil sendirian. Tanpa sadar dia pun sudah diintai sejak awal. Rupanya dia tuh lagi diburu oleh pasukan pemberontak. Ketika udah terkepung, keluarlah Mbak Memeka. Tentu aja dengan slow motion, nggak pakai babi bu. Meka pun langsung membunuh Edward dengan belatinya. Nah, di sana baru deh kita dikasih lihat belati itu bertuliskan Trivarna. Subuh harinya jasad Edward pun ditemukan. Kenneth dan Bell pun jelas saja marah besar. Dan di TKP itu juga ditemukan 2 selongsong peluru pistol. Di lain tempat Devil pun berkata kalau sekarang lah saatnya dia bergerak. Nggak pakai lama, Devil pun langsung menjamin si Zamidar. Yang paling berterima kasih tentu aja si Manawari. Ketika melihat kebaikannya si Devil, Nisha pun langsung respect. Nisha juga nggak mengira kalau Devil itu bisa jadi sebaik ini. Padahal Devil itu perwira polisi Inggris. Devil mengatakan dia itu juga manusia. Untuk berbuat baik tidak harus memandang status. Kalau Nisha mau berterima kasih, tolong buatkan aku makanan yang enak. Tapi kali ini jangan dikasih obat tidur ya. Singkat cerita, Devil dan si Nisha pun semakin dekat dan dekat. Pokoknya pepet terus bosku. Beberapa hari kemudian, Sastri pun ngasih selamat karena si Devil itu berhasil meluluhkan hatinya si Nisha. Tapi Devil berkata tujuannya telah tercapai mendekati si Nisha, pimpinan operator sinyal dari Netaji. Jadi Devil itu nggak beneran jatuh cinta sama si Nisha, tapi dia emang ditugaskan oleh si Kenneth dan si Bell. Kenapa Nisha ini sangat penting? Karena kode Morse yang dikirimkan itu sudah terinskripsi. Tugas Devil adalah mendekati Nisha dan mendapatkan informasi tentang isi kode rahasia itu. Aslinya sih tuh kode udah dikirim ke London untuk dipecahkan, tapi pasti butuh waktu lama. Beberapa hari kemudian, Bell pun mendapat telepon dari London. Intinya sih mereka berhasil memecahkan baris pertama kode itu, yang isinya 18 Agustus jam 14.30, Pantai Puri.
Setelah tahu Netaji akan mendarat di lokasi dan tanggal itu, rencana B sudah tidak diperlukan lagi. Devil udah nggak perlu mendekati si Nisha. Masalahnya, Nisha udah tahu kalau kode itu udah dibobol. Kalau informasi itu sampai ke Trivarna, pasti Netaji akan membatalkan pendaratannya. Jalan satu-satunya adalah memikirkan Nisha sebelum dia membuat kontak ke Trivarna. Karena hal itu jugalah Kanet mengutus preman lokal untuk membunuh si Nisha. Gak pakai lama, para preman bayaran itu pun langsung menyerbu untuk membunuh si Nisha. Nah, pas si Nisha udah mau dibeng-beng, Devil pun keluar dengan kerennya. Nggak pakai mikir panjang, Devil pun langsung membunuh semua preman di sana. Lihat sendiri aja deh, berantem masih iya diceritain. Berita tentang Devil yang menyelamatkan Nisha pun dengan cepat sampai di telinganya si Kanet. Karena hal itu, Devil dianggap sebagai pengkhianat dan akan mendapatkan hukuman mati. Tapi Devil bilang dia melakukan itu semua agar Kanet tidak kehilangan kesempatan paling bagus untuk menangkap Netaji. Devil pun langsung menuliskan isi pesan baris kedua yang berbunyi all clear, bila diartikan bila semuanya telah aman. Jadi pesan ini tuh emang harus sampai ke Trivarna. Bila Trivarna menyatakan semua aman, baru Netaji akan mendarat. Kalau enggak ya, jangan harap dia akan kembali ke India. Jelas saja Bell dan Kanet pun gak mau percaya begitu aja. Paling ini cuman akal-akalan si Devil aja. Tapi gak lama kemudian mereka pun mendapatkan telepon dari London. Dan bener Cok, pesan baris kedua itu emang sama persis kayak yang dibilang sama si Devil. Nah di sini Devil pun meminta dua atasan bangkainya itu untuk menjalankan misi sesuai dengan caranya. Keesokan harinya Devil mendatangi penjaranya si Nisha. Karena udah saling mencintai dan udah diselamatkan oleh si Devil, Nisha pun sekarang percaya sama si Devil. Ketika udah nggak punya pilihan lain, Nisha ini meminta bantuan si Devil untuk menjadi penghubung ke Trivarna. Nisha juga menjelaskan siapa dia sebenarnya. Selama 2 tahun ini, dia menjadi pimpinan operator penyiaran Netaji. Setelah dia mendapatkan informasi, Samudra akan mengambil pesan itu dan disampaikan ke orang-orang yang tepat. 10 hari yang lalu, Nisha mendapatkan pesan dari markas Netaji di Myanmar. Karena informasi itu sangat penting, Netaji ingin pesan itu langsung disampaikan ke Trivarna, bukan ke Samudra. Tapi di malam kematian Vijaya, Nisha menyadari ada bercak darah di kertasnya. Sadar kalau pesan itu udah bocor, Nisha berniat membatalkan misi. Tapi sialnya, radio Netaji sudah pindah frekuensi. Satu-satunya orang yang pernah melihat si Trivarna adalah si Safi. Tapi sekarang Safi malah pergi entah kemana. Emang gila sih memberi informasi kayak gini ke perwira polisi macam si Devil. Tapi entah kenapa, Nisha itu mempercayai si Devil sepenuh hati. Mungkin ini yang dinamakan cinta. Wasik! Nah di luar, Devil pun langsung bilang ke Sastri tentang titik pertemuan, yaitu kotak pos nomor 57. Di saat yang bersamaan diperlihatkan kalau ada saksi yang melihat pembunuhannya si Edward. Tuh bapak-bapak pun bilang yang membunuh itu adalah seorang cewek. Nah pas si Devil datang, dia pun bilang semua telah beres. Titik pertemuan dengan Trivarna di depan stasiun jam 9 pagi. Jelas saja, si Sastri pun langsung sadar kalau Devil itu ngasih informasi yang salah ke Kanet. Nggak pakai lama, Kanet pun memanggil agen Yayu. Dia itu disuruh berpura-pura menjadi sosok Nisha dan memberikan kode yang asli itu ke Trivarna. Setelah Trivarna mendapatkan kode itu, dia akan bilang ke Netaji kalau semua akan aman. Setelah itu, mereka bisa menangkap Netaji dengan mudah. Nah di luar, Sastri pun bertanya kenapa Devil ini berbohong. Namun Devil punya rencana yang lebih besar. Semua Devil lakukan untuk melindungi Nisha dan si Sastri ini. Keesokan paginya, Yayu pun udah standby di depan stasiun. Ketika dipantau oleh si Bill, ada mobil yang tiba-tiba ngeden dan keluarin asap. Dan di saat itulah Devil yang menyamar jadi Trivarna datang. Dia pun langsung minta kode itu dan langsung hilang seketika barengan sama Pak Ade-Pade yang naik sepeda kebo. Setelah mendapatkan kode asli itu, Devil pun menaruh tuh surat ke dalam box mail. Habis itu mereka pun nunggu surat itu diambil. Beberapa jam kemudian, mereka pun datang untuk mengambil tuh surat. Nah di sana Devil dan Sastri pun baru sadar kalau sosok Trivarna itu adalah seorang cewek. Di dalam mobil, mereka pun langsung tertegun pas melihat tuh surat. Malam harinya, ketika si Nisha mau digelandang ke Delhi, tiba-tiba mobil polisi yang mengawal itu langsung duar dan keluarlah jagoan kita. Alhasil semua polisi di sana pun pada mental-mental semua. Ngelihat mas-mas brewokan, si Nisha pun girang banget lah. Singkat cerita, Nisha pun dibawa ke rumahnya si Devil. Devil juga bilang, untuk sementara, Nisha ini harus tinggal di rumahnya si Devil dulu. Karena kalau keluar, Nisha pasti akan ditangkap lagi. Nisha jelas saja menolak. Kalau hal ini sampai ketahuan Inggris, karir Devil akan tamat, bahkan bisa dianggap sebagai pengkhianat. Tapi Devil yang udah jatuh cinta beneran gak peduli dengan hal itu. Nah di markas sementara Netaji di Myanmar, diperlihatkan si Safi yang datang ke sana. Dia pun laporan kalau mereka itu harus mengubah rencana pendaratan.
40 jam sebelum pendaratan Netaji. Diperlihatkan Safi yang pulang ke India. Sialnya pas baru aja pulang, mereka disatronin sama polisi Gudel. Sialnya yang kedua, Safi itu malah ketahuan kalau dia itu baru aja pulang dari Myanmar gara-gara si Gudel nemu koran Myanmar. Alhasil, Safi dan yang lain pun dibawa langsung ke ruangan penyiksaan si Kenneth. Walaupun disiksa habis-habisan, Safi dan si Kumar sama sekali nggak mau mengaku. Namun pas putrinya si Kumar dicengkiwing, Kumar pun akhirnya mengaku, asalkan putrinya tidak disakiti. Dari informasi si Kumar, Kenneth pun menyadari lokasi pendaratan Netaji telah diubah. Bel pun bilang pasti ada pengkhianat di tubuh kita. Karena hal itu juga lah, semua antek-antek Netaji pun langsung diringkus satu persatu. Setelah pentolan pemberontak pada ditangkepin, Devil pun bilang pasti ada pengkhianat di tubuh pemberontak nih. Di dalam tahanan, Kumar pun minta maaf gara-gara dia cepuh, rahasia mereka pun malah kebongkar. Samudra jelas saja nggak terima karena hal itu. Tapi Safi bilang, tenang, Inggris juga belum tahu kok lokasi pasti pendaratan Netaji. Singkat cerita, si Kumar pun kembali disiksa karena pistol Kumar itu identik banget dengan selongsong peluru yang ditemukan di TKP kematian si Edward. Ya udah deh, Kumar pun kembali cepuh. Emang awalnya dia tuh pengen membunuh si Edward, tapi tiba-tiba ada wanita yang membunuh si Edward duluan. Kemungkinan wanita itu adalah si Trivarna. Kembali lagi ke Devil, pas dia mau ke lokasi penyiksaan, Gudel itu malah menjemput si Devil. Dengan semangat, Gudel pun bilang kalau mereka itu telah menemukan lokasi Trivarna. Mendengar itu, Devil pun langsung menulis sebuah surat dan menyuruh si Sastri mengirim surat itu. Sedangkan si Devil langsung cus ke rumah sakit persembunyian pemberontak. Diperlihatkan juga kalau rumah sakit itu udah porak-poranda. Ketika tinggal menyisakan Memeka, Bill dan si Devil pun bingung kalau mereka merangsek masuk, pasti dia akan meledakkan dirinya sendiri. Tapi kalau didiemin, dia akan mati kehabisan darah. Alhasil, dengan kerennya, Devil pun langsung menerobos masuk. Singkat cerita, Memeka pun disiksa dan disuruh mengaku di mana Netaji akan mendarat. Tapi Meka itu sama sekali nggak mau berbicara. Ketika Kenneth pergi dan Bill ditinggal untuk mencari informasi, Meka itu berhasil mengambil belatinya dan langsung menyerang si Bill. Nah, pas Mas Gede mau menangkap si Meka, tiba-tiba si Devil langsung menghujamkan belati Trivarna. Lah kok? Devil pun bilang, Meka, bukannya sudah aku peringatkan untuk berhati-hati karena ada saksi mata pembunuhan si Edward. Kenapa kamu berbuat bodoh? Rupanya Devil itu adalah sosok Trivarna yang asli coy. Safi itu diutus Trivarna alias Devil untuk memberikan belatinya ke Meka agar pihak Inggris mengira Trivarna lah yang membunuh si Edward. Karena udah ketahuan jati dirinya, Devil pun langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya. Seperti biasa, gelut masa ia diceritain, nonton dewek lah ya. Singkat ceritanya, Bill dan pasukan Inggris pun di sana dibantai habis-habisan. Setelah selesai, Devil pun berpesan ke Safi kalau dia akan tetap menjadi sosok Devil. Safi juga disuruh mencari agen rahasia Trojan yang menyusup ke pasukannya. Nah, di sisi lain, Nisha pun mendapatkan surat yang dikirim oleh si Sastri yang berisi lokasi dan waktu pendaratan baru Netaji. Tak lama berselang, Kenneth pun datang ke markas dengan heran kenapa semua anak buahnya telah entet. Sedangkan di saat yang bersamaan juga diperlihatkan kalau si Devil berhasil menemukan sosok Devina. Nggak pakai lama, dia pun langsung disatronin. Tapi Devina bangka ini malah kabur-kaburan. Singkat cerita yang Om lupa keberapa, Devina pun berhasil ditembak kakinya oleh si Devil. Dan dia pun bercerita, kemarin itu dia disatronin sama si Rani. Rani itu berniat membuat kunci serep pintu belakang. Alasannya dia tuh nggak tega melihat pasangan sejoli yang ngumpet-ngumpet kalau ketemuan. Dari informasi itu, Devil pun bisa menyimpulkan kalau pasangan bucin itu bukanlah Buma dan si Vijaya, tapi si Nisha dan Samudra. Dan bener aja, di sisi lain Samudra kembali ketangkap sama pasukan Inggris. Rupanya agen Trojan yang dimaksud itu adalah si Samudra itu. Dari Samudra juga lah kalau Devil itu adalah si Trivarna. Kita flashback bentar ya. Karena sering mengunjungi si Nisha, Rani itu mengira kalau si Samudra dan si Nisha itu saling mencintai karena terus-terusan bertemu secara sembunyi-sembunyi. Sampai suatu malam, Rani berniat ngasih tuh kunci, tapi dia minta uang tutup mulut setiap Samudra datang. Di kala itu, Samudra berniat mencuri kode rahasia. Sialnya, dia melihat si Vijaya. Karena takut, Vijaya pun langsung menutup itu. Alhasil, tangannya si Samudra pun malah kecepit. Kesal dengan semua itu, dia pun langsung membunuh si Vijaya. Nah, pas mau kabur, Rani malah ngegapin Samudra dengan darah di bajunya. Ya udah deh, Rani pun langsung dibunuh dan dicemplungin ke sumur gas. Beberapa hari kemudian, Samudra juga membunuh si Buma dan si Ramana biar rahasianya nggak kebongkar.
Nah, di tempat lain, si Samudra pun bisa menemukan lokasinya si Nisha. Nisha yang belum tahu apa-apa, malah kemakan omongannya si Samudra. Apalagi pas Samudra membawakan berkas yang menyatakan kalau Devil itu adalah agen rahasia Inggris. Mendengar fakta itu, Nisha nggak mau percaya. Tapi Samudra bilang, gara-gara informasi Nisha itu bocor, rekan-rekannya hampir mati disiksa. Sialnya, pas Nisha mau dibawa pergi, Devil mencoba mencegah. Nisha yang udah kemakan jebakan Batman, langsung menembak si Devil tepat di jantungnya. Apakah Devil mati? Oh, tentu tidak lah. Jagoan India kok ya mati ditembak. Ngimpi. 6 jam sebelum Netaji mendarat, Nisha itu membawa Samudra ke sebuah mercusuar. Dari mercusuar itu, Nisha memberikan kode Morse ke Netaji. Tapi setelah itu, tiba-tiba pasukan Inggris datang dengan full tim. Nggak cuman itu sih ya, Samudra pun langsung menembak lampu mercusuar. Nah, di sini dia pun mengaku kalau dia itu adalah agen Trojan dan Devil adalah Trivarna. Ketika menemui si Kenneth, Nisha itu malah tersenyum. Kenapa ini cewek malah mesem-mesem dewe? Karena kode Morse yang tadi dia kasih itu adalah kode yang menyatakan kalau pantai ini tidak aman. Nisha ini ternyata udah tahu fakta yang sebenarnya pas si Devil itu mau membunyikan klakson. Ternyata klakson itu adalah kode Morse yang bilang Samudra pengkhianat dan dia adalah Trivarna. Bener aja coy, Nisha belum mingkem, tuh mobil jeep pun langsung pada mental-mental sendiri. Kerennya, Devil itu hendak menyerang pasukan Inggris full tim seorang diri coy. Udah nggak usah pada protes, namanya juga film India, semua masuk akal aja dah. Ketika semua pasukan Inggris telah bertemu dengan Bapa di surga, Devil pun bilang kalau dia akan tetap menjadi sosok Devil sampai India merdeka. Skenarionya, agen Trojan berkhianat dan membunuh semua pasukan Inggris. Habis itu, Devil pun langsung menembak si Kenneth dan membunuh Samudra dengan meriam. Di akhir film diceritakan, Netaji berhasil selamat di hari itu berkat Devil alias Trivarna. Nama Trivarna tidak pernah tercatat dalam sejarah India dan menjadi sosok misterius yang ikut andil dalam kemerdekaan India. Dan filmnya pun berakhir. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian mau support Om bisa dengan super thanks ya. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brax pamit dulu dan Birmilatin.